Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa ala amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami di channel Sang Pembaharu ya. Insyaallah jangan lupa subscribe, like, and share. Jika ada komentar bisa ditulis di kolom komentar insyaallah. Hari ini kita akan bahas satu tema seputar pluralisme agama ya. Dan saya sudah berada bersama-sama dengan Ustadz Dr. HM Besarlov MPhilI. Beliau seorang dosen di IAIN Ambon yang konsentrasi kajiannya memang berkaitan dengan salah satunya teologi agama. Karena itu satu pembahasan dalam kesarjanaan pemikiran Islam, insyaallah. Kaitan dengan absolutisme ini, sebenarnya apa fungsi dan kepentingan absolutisme itu seperti apa, Ustaz? Pada diskusi-diskusi kita kemarin, saya sudah bisa membuktikan bahwa ternyata paham pluralisme agama dan kelompoknya itu ternyata berdasar kepada sebuah absolutisme yang mereka yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Sementara agama-agama lain dianggap relatif. Semua agama dianggap relatif. Jadi ini berarti bahwa mereka hanya percaya bahwa kebenaran hanya ada dalam pluralisme agama. Mungkin kalau pemirsa ingin mengkaji dan mengetahui lebih jauh, silahkan membuka kembali YouTube tentang diskusi-diskusi kita mengenai pluralisme. Nah, jadi kelompok penganut paham ini percaya bahwa kebenaran satu-satunya itu terkandung di dalam pernyataan semua kebenaran adalah relatif. Ini yang menjadi suatu akidah bagi kelompok ini. Sehingga dengan akidah ini mereka merendahkan, menyepelekan peranan agama-agama dalam hal mengupayakan perdamaian. Bahkan agama dituduh sebagai sumber konflik karena absolutisme yang ada di dalam agama-agama itu. Jadi kalau semua agama sudah tidak lagi merasa benar sendiri, tidak lagi memiliki absolutisme, dengan demikian perdamaian akan tercipta dengan sendirinya. Menurut mereka, kalau tidak ada lagi seorang penganut agama yang merasa bahwa hanya agamanya yang benar, sudah tentu dia tidak akan menyalahkan kelompok lain dan tidak akan menyerang kelompok lain. Nah, begitu mereka memahami. Jadi kebenaran hanya ada di dalam pluralisme agama yang terkandung di dalam pernyataan semua kebenaran adalah relatif. Itu adalah suatu absolutisme, satu-satunya kebenaran yang dipahami oleh dan diyakini oleh pluralisme agama. Nah, apa fungsi sebuah kepercayaan dan apa kepentingan kelompok terhadap kepercayaan itu? Jadi kepercayaan itu memiliki dua fungsi. Yang satu adalah menjelaskan tentang bagaimana seorang penganut kepercayaan itu berhubungan dengan Tuhannya, tetapi juga kepercayaan berfungsi untuk menjadi perekat, pemersatu bagi para penganut. Jadi ada fungsi vertikal dan fungsi horizontal. Nah, jadi sebuah kelompok, sebuah masyarakat sudah tentu harus
memiliki sebuah kepercayaan, bukan hanya untuk mengatur mereka dengan Tuhan mereka, tetapi juga untuk mengatur bagaimana hubungan sosial itu bisa dilaksanakan. Jadi disinilah kita bisa memahami arti pentingnya sebuah kepercayaan. Nah, jadi pluralisme agama percaya bahwa kalau semua orang sudah merelatifkan kebenaran agamanya, maka mereka akan hidup damai. Mereka akan hidup satu. Mereka boleh hidup dengan agama mereka masing-masing, tetapi dalam perdamaian, dan perdamaian itu di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk kebenaran relatif agama-agama. Jadi ini fungsi sebuah kepercayaan penganut pluralisme agama terhadap absolutisme yang mereka gembor-gemborkan, dengungkan di mana-mana gitu. Dengan demikian mereka sudah membentuk suatu kelompok baru berdasarkan daripada penganut agama-agama yang lain. Nah, apa misi perdamaian yang hendak mereka laksanakan melalui ini? Apa kepentingan? Misi perdamaian dari pluralisme agama ini? Yaitu adalah untuk menyatukan dan mendamaikan semua penganut agama dalam satu kebenaran absolut, yaitu absolutisme pluralisme agama itu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa orang tidak akan ikut kepada suatu misi, suatu paham, kalau dia tidak mau meninggalkan kepercayaannya. Dia harus meninggalkan dulu kepercayaan dia yang lama, baru dia bisa masuk di dalam suatu kelompok. Disinilah lahir suatu bentuk fundamentalisme oleh para penganut pluralisme agama terhadap pengikut agama-agama yang lain. Mereka dengan sangat gencar menyudutkan, menyalahkan bukan hanya penganut agama-agama itu, tapi juga kepercayaan agama juga disepelekan peranannya. Kita bisa lihat bagaimana pernyataan Raimundo Panikkar, bagaimana dia menyalahkan kepercayaan atau keyakinan para penganut agama lain. Dia berkata apa? Kalau saat ini masih ada orang yang bersifat eksklusif, merasa benar dengan agamanya sendiri, maka dia adalah seorang yang munafik. Nah, jadi dia menyerang para penganut agama. Saya mempunyai buku, saya cukup mendalami pluralisme agama dari buku yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman. Reorientasi pembaharuan Islam, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, paradigma baru Islam di Indonesia. Jadi di dalam, itu tadi Raimundo Panikkar, saya baca dari buku ini. Pernyataan itu dikutip di buku ini, jadi mungkin pemirsa kalau ingin mempelajari lebih dalam, baca buku Budi Munawar Rahman ini. Raimundo Panikkar melecehkan, menyalahkan kepercayaan para penganut agama terhadap absolutisme agama. Tapi di sini juga dikutip salah satu tokoh mereka juga bernama Sumartana di dalam tulisannya yang berjudul Menuju Dialog Antar Iman. Buku ini mengutip pendapatnya pada halaman 531. Apa yang dikatakan oleh Sumartana? Kemampuan agama-agama secara individual untuk menghadapi persoalan kemanusiaan di zaman modern ini tidak memadai lagi, sehingga diperlukan suatu bentuk baru persekutuan antar agama. Nah, ini dia menyepelekan peran agama sebagai sebuah ajaran yang memiliki kemampuan untuk menyatukan, mewujudkan perdamaian. Menurut dia, agama sudah tidak lagi
eh, bisa berfungsi dengan baik, mewujudkan perdamaian. Kemampuan agama secara individual sudah tidak bisa lagi menangani persoalan-persoalan kemanusiaan di zaman modern. Butuh kelompok baru. Jadi perlu ada kelompok baru ya untuk bisa mewujudkan. Maka perdamaian yang dipahami oleh mereka ini kemudian menjadikan para penganut agama, para penganut pluralisme agama itu menjadi fundamentalis, bahkan radikalis. Jadi aneh juga ya, mereka menentang para fundamentalis agama Islam, para fundamentalis Islam diserang, disalahkan habis-habisan. Tapi ternyata justru mereka melahirkan fundamentalis baru yang menyerang kebenaran agama-agama lain, agama Islam terutama. Jadi betul-betul kontradiksi antara apa yang mereka perjuangkan dengan tindakan mereka sendiri. Jadi ketika mereka menyatakan bahwa ketika seseorang merasa benar dengan kepercayaannya, maka sudah tentu dia akan menyalahkan kelompok lain. Apa yang mereka bilang itu berlaku kepada mereka. Ketika ada di dalam pernyataan pikiran mereka dan pernyataan mereka sendiri. Ketika mereka menuduh negatif terhadap para fundamentalis Islam, karena para fundamentalis dianggap hanya percaya bahwa hanya Islam benar dan kemudian melakukan gerakan radikal. Ternyata para penganut pluralisme agama juga melakukan hal yang demikian, bersikap sangat fundamentalis dan radikalis, menyerang para pemeluk agama yang lain, terutama Islam. Dengan demikian apa yang mereka khawatirkan justru menjadi perilaku mereka dan tindakan mereka. Kira-kira kita bisa mengatakan bahwa pluralisme agama ini suatu bentuk kemunafikan seperti yang dikatakan oleh Raimundo Panika atau tidak? Saya pikir mereka munafik, melarang orang untuk menyalahkan kelompok lain. Mereka menyalahkan, melarang orang untuk tidak boleh membenarkan keyakinan sendiri. Mereka meyakini hanya mereka sendiri yang benar. Menyuruh orang untuk berbuat perdamaian. Mereka justru menciptakan konflik, menimbulkan pertentangan. Jadi terlepas daripada fatwa MUI yang mengharamkan ini paham, saya jelas anggap ini pemahaman yang sesat. Sesat dan menyesatkan. Olehnya itu saya pikir ya dengan perjalanan waktu, paham ini akhirnya sudah mulai tidak terdengar lagi. Artinya tidak laku lagi. Ya karena apa? Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Bahwa kesalahan dan kesesatan suatu paham dengan sendirinya akan tidak laku secara historis. Kita sekedar untuk membuka cakrawala berpikir bahwa bagaimana kita memahami sebuah gerakan yang ingin menghancurkan agama-agama saat ini. Ada bentuk-bentuk lain, tujuan-tujuan lain, kepentingan-kepentingan lain yang terselubung di balik suatu paham. Sebagai suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia, kita harus curiga ini, paham ini. Jangan sampai dia menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita harus menjaga betul ini. Jadi kesimpulannya, pluralisme agama itu adalah satu bentuk absolutisme, dan sekaligus absolutisme dalam pluralisme agama itu melahirkan fundamentalisme juga. Fundamentalis pluralisme agama. Dan terkadang bersikap radikalis, menyerang, menyalahkan kepercayaan agama-agama dan menganggap diri benar sendiri. Semua kepercayaan lain salah. Barangkali untuk sementara kita akan lanjut ke diskusi-diskusi yang lain. Ya, alhamdulillah itu tadi penjelasan terkait fungsi absolutisme, ya, dan tujuan dan kepentingan absolutisme, ya, atau kepentingan pluralisme agama. Maka dalam hal ini tadi sudah dijelaskan kesimpulannya, pluralisme agama merupakan satu paham
menciptakan absolutisme baru, dan justru pluralisme agama yang tadinya punya tujuan untuk menciptakan perdamaian, tapi sebaliknya mereka justru menciptakan konflik, melahirkan fundamentalisme dan radikalis, ya. Jadi tuduhan-tuduhan terhadap Islam radikal, Islam fundamental ini sebenarnya kurang tepat kalau kita kaji lebih jauh tentang Islam, ya. Yang lebih tepat kelompok-kelompok yang menganggap Islam fundamental radikal inilah yang sebenarnya mereka yang radikal. Nah, agama yang radikal. jadi pluralisme agama menurut yang dikaji tadi adalah dialah yang sebenarnya fundamental dan dialah sebenarnya radikal. Olehnya itu ini hanya sekedar sebagai kajian kita pada hari ini, insya Allah. Jika ada mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan oleh pemirsa, bisa ditulis di kolom komentar dan insya Allah kita akan kaji di video-video berikutnya. Demikian barangkali satu pembahasan saja mungkin pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas lagi terkait pluralisme agama juga, karena masih banyak kajian-kajian tentang ini, Ustaz, ya. Ya, demikian insya Allah saya tutup dengan mengucapkan terima kasih, Ustaz, sudah mengisi di Sang Pembaharu, ya. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua, bagi pemirsa, insya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.